masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kantor Imigrasi Padang razia pekerja asing di Padang dan Padang Pariaman. Mencari ikan di sungai, seorang nelayan hanyut. Puluhan mahasiswa di Pasaman Barat unjuk rasa, tolak dinasti politik Jokowi. Kantor Imigrasi Padang memeriksa tenaga kerja asing di 2 daerah, yakni di Padang dan Padang Pariaman, melalui operasi Jagratara. Dalam operasi ini, petugas imigrasi mendatangi 3 perusahaan yang mempekerjakan orang asing, yang berlokasi di Jalan Bypass Padang, kilometer 25, sedangkan 2 lainnya di wilayah Padang Pariaman. Dari hasil operasi, pihaknya mendapati 6 tenaga kerja asing berasal dari India. Mereka bekerja di 3 perusahaan yang bergerak di bidang ekspor gambir. Tim langsung memeriksa kelengkapan dokumen serta izin tinggal yang dimilikinya. Hasilnya, 5 orang merupakan pemegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Sedangkan 1 lainnya pemegang kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Jadi kami sudah bersama tim tadi sudah mengecek bahwa yang bersangkutan pemegang KITAS terkait tenaga kerja asing itu sudah sesuai semua apa yang mereka lakukan, izin tinggalnya sesuai dengan kegiatannya dan juga keberadaannya. Jabatannya sesuai yang dibolehkan. Sesuai dengan jabatannya. Rata-rata mereka sebagai apa? Ya, ada sebagai quality control, ada sebagai manajer. Hasil pemeriksaan dokumen, keberadaan 6 pekerja ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena memiliki dokumen yang sah. Selanjutnya, pihak imigrasi akan mengawasi mereka secara berkala agar tidak melanggar hukum atau mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Robiha melaporkan dari Padang. Saat mencari ikan di Sungai Batang-Batahan, Nagari Batahan, Pasaman Barat, 1 orang warga Jorong Lubuk Gobing hanyut terbawa arus sungai pada Jumat pekan lalu. Peristiwa terjadi saat korban bersama seorang temannya mencari ikan di sungai. Saat korban sedang berada di tengah sungai, air sungai tiba-tiba naik karena daerah hulunya diguyur hujan deras. Teman korban yang melihat peristiwa itu tak bisa berbuat banyak, karena pada saat bersamaan, temannya juga berjuang menuju daratan di pinggir sungai untuk menyelamatkan diri. Peristiwa itu dilaporkan ke warga setempat dan meneruskannya ke Posko SAR Pasaman di Simpang 4. Posko SAR Pasaman yang mendapat laporan segera mengirimkan tim pencarinya ke lokasi yang dilengkapi dengan 2 perahu karet dan alat deteksi bawah air. Hingga Minggu sore, pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan belum membuahkan hasil. Untuk kronologi kejadian, korban atas nama Anggi Harwan atau biasa dipanggil Wawan, umur 35 tahun, alamat di Jorong Lubuk Gobing. Kemarin sore pergi mencari ikan bersama temannya di Batang Batahan. Kemudian tiba-tiba debit air naik dan menghanyutkan korban. Kemudian setelah dilakukan pencarian oleh masyarakat sampai pagi ini korban juga belum ditemukan. Korban merupakan warga setempat dan kesehariannya mencari ikan di Sungai Batang-Batahan itu. Dalam kondisi normal, air Sungai Batang-Batahan hanya sedalam 1 meter yang berada di tengah sungai. Sedangkan bagian agak ke pinggirnya hanya mempunyai kedalaman maksimal 50 cm. Namun saat kejadian, debit air sungai bertambah hingga ketinggian hampir 2 meter. Rencananya pencarian akan dilanjutkan pada pagi ini dengan memperluas area pencarian ke hilir sungai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Meski jauh dari ibu kota provinsi, mahasiswa dari 4 perguruan tinggi di Pasaman Barat juga menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD setempat. Mereka ikut mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Aksi ini mereka lakukan pada Jumat pekan lalu. Mahasiswa secara bergantian berorasi dan menyampaikan tuntutannya di halaman depan gedung DPRD. Mereka mendesak DPR RI untuk menghapus RUU Pilkada dalam agenda Balik DPR RI, menolak dinasti politik yang dijalankan Jokowi, dan menuntut DPR RI untuk taat kepada konstitusi. Setelah berorasi, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD Pasaman Barat dan menyampaikan langsung aspirasi mereka. Tadi dari awal kita sudah bergerak bersama mahasiswa Aliansi Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan beberapa aspirasi kita terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat. Tegusan kepada DPR RI bahwasanya kita meminta DPRD Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan apa aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan. Pihak DPRD Pasaman Barat menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa dan berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa itu ke DPR RI. Kita mendengar aspirasi dari para mahasiswa ya, dan juga gabungan dari beberapa OKP ya, yang meminta untuk agar DPR RI membatalkan ya, revisi Undang-Undang tentang Pilkada. Intinya kita sepakat dan mendukung apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Pasaman Barat yang diwakili oleh para mahasiswa. Jadi insya Allah kita akan teruskan apa yang menjadi kesempatan kita ini, kita akan surati DPR RI. DPR RI sendiri telah menghentikan pembahasan RUU itu dan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Adik-adik semua di gedung DPRD Kabupaten Pasaman Barat. DPRD sementara sudah menunggu sampai jam. Dua kubu anggota Koperasi Serba Usaha bentrok fisik di halaman kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Peristiwa itu berawal saat ratusan anggota Koperasi Serba Usaha Air Bangis mendatangi kantor lahan plasma untuk menuntut hak mereka berupa lahan plasma 374. Namun mereka diadang oleh anggota koperasi lainnya yang didukung oleh manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit. Cekcok mulut kedua kubu tak bisa dihindarkan dan berlanjut hingga adu jotos. Beberapa orang membawa senjata tajam dan mengacung-acungkannya kepada lawan. Polisi kemudian melerai dengan menangkap beberapa provokator dan mereka yang membawa senjata tajam. Menurut informasi, lahan plasma 374 merupakan plasma yang diserahkan perusahaan seluas 10% dari lahan yang diserahkan Ninik Mama Air Bangis kepada perusahaan yang berjumlah 3.724 hektar. Sementara masyarakat penerima manfaat melalui KSU Air Bangis Semesta telah menerima hasil sejak tahun 2010 hingga tahun 2019. Namun sejak tahun 2020 hingga sekarang, hasil dari plasma itu tidak lagi dibagikan kepada masyarakat. Itu sebabnya massa dari KSU Air Bangis datang untuk menuntut hak mereka. Yang mereka merasa memiliki hak di sini karena mereka sudah lebih kurang 3 tahun. Hak ini tidak pernah mereka terima. Padahal untuk lahan ini bagaimana bisa menghasilkan, mereka semua banyak pengorbanannya, bahkan sampai minjam uang di bank. Setelah uang yang mereka pinjam di bank itu, akhirnya mereka nggak menerima sama sekali hasil dari apa yang mereka usahakan. Jadi hal ini kami mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan dan mengambil haknya kembali. Sementara menurut pihak KSU HRN, plasma telah diserahkan kepada mereka karena KSU Air Bangis dianggap ilegal. Dijadikan ini perhutanan sosial, itu HTR itu, hutan tanaman rakyat itu. Ada divisi 1, ada divisi 2, ada divisi 3 dan seterusnya.
kita suruh, kita izin. Masyarakat kalian seperti Narkobro juga melakukan itu. Gitu loh. Jadi belum ada yang clear. Tapi masalah koperasi clear, mereka ilegal, kita yang benar. Anggota KSU Air Bangis yang jumlahnya lebih banyak berhasil menguasai lahan plasma dan memasang plang pengumuman bahwa lahan plasma 374 kembali dikuasai oleh KSU Air Bangis berdasarkan SK 1069 dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2023. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.